Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil wujud, sayyidil qaunaini, sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa as-sami'ul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Yang sama-sama kita cintai Habibna Ahmad Al-Kaf, mata'allahu fi hayatih. Berkah para zuriat Rasulullah di negeri ini, Islam yang berkembang di negeri ini, Islam yang ahlus sunnah, Islam yang moderat, Islam yang penuh dengan kasih sayang. Semoga para ulama, para habaib, para masyayikh mursyidin dilindungi oleh Allah SWT. Begitu juga sahabat-sahabat saya, para pengurus jatman, pemimpin jatman, para pengamal thariqah mu'tabarah, pengajar fikih-fikih bersanad, akidah ahlus sunnah yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling spesial, jamaah masjid ini dan pengurusnya. Udah sahabat ya, benar sahabat ya. Ini pertanda yang membangun masjid himmahnya kuat. Jika himmahnya kuat, maka semangatnya akan terus ada meskipun yang membangun sudah tiada. Kita kirim Al-Fatihah untuk para pembangun, pendiri, pewakaf, dan para pengurus di zamannya, sehingga masjid ini terwujud, dan juga para pengurus hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau teori maulid atau cerita maulid? Cerita ya, senangnya cerita ya. Kalau teori di kampus, mau diceritain tentang maulid, hadisnya mencar-mencar kita gabung. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali Imam Tirmizi nulis kitab judulnya Asy-Syama'il, Syama'il Nabawiyah. Imam Tirmizi ini murid Imam Bukhari, ahli hadis. Beliau ahli mengetahui hadis ini sahih tidak sahih. Cuma ada yang gak sopan sama beliau di akhir zaman ini. Yang beliau sahihkan dibilang dhaif sama dia ya. Termasuk hadis-hadis yang saya sebutkan ini nanti. Hadis yang dia sebutkan, dia katakan ini boleh diamalkan, tapi kata orang yang baru sekarang nggak boleh diamalin, ya. Namanya Syekh Albani. Ya, tapi kita nggak boleh benci sama Syekh Albani ya. Kita kritik aja, tapi nggak boleh benci. Bisa bedain ya. Suatu kali Imam Tirmizi menulis riwayat tentang Nabi SAW. Riwayatnya macam-macam, itu menjadi pegangan ulama menulis kitab Barzanji, Simtid Durar, Diyaul Lami', dan kitab-kitab yang kita pakai dalam salawat. Beliau cerita tentang Ibnu Asyam. Ibnu Asyam ini orang yang lahir di tahun mungkin setahun atau 2 tahun sebelum tahun gajah. Lalu setelah wafat Rasulullah, dia punya murid. Murid-muridnya datang kepada beliau. Apa kata mereka? Wahai Kuffas ibn Asyam, anta akbar am Rasulullah akbar? Kamu lebih senior, lebih besar, atau Rasulullah yang lebih besar? Kamu lebih tua atau Rasulullah yang lebih tua? Kalau bapak-bapak ini ditanya, ada ustadz muda, bapak udah tua. Ditanya orang,
Bapak lebih tua atau si Ustadz? Jawabnya gimana, Pak? Wah, ini mah mau kencur gitu ya. Gitu ya. Itu nggak ada, Pak. Coba lihat nih riwayatnya. Apa jawaban beliau? Kufas ibn Asyam. Ibn Asyam saya sebut. Jawaban beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbar minni wa ana aqdam maulida. Yang ngerti bahasa Arab nih, canggih nih bahasa Arabnya. Saya ini tidak lebih mulia, tidak lebih besar dari Nabi, tidak lebih tua dari Rasulullah. Rasulullah lah yang lebih tua, lebih besar daripadaku. Tapi kalau lahir aku duluan. Bahasa Arabnya apa? Rasulullah akbar minni wa ana aqdam maulida. Rasulullah lebih tua daripadaku, lebih besar daripadaku, lebih mulia daripadaku. Tapi kalau lahir aku yang duluan nongol. Gitu. Itu bahasa dia, Pak. Ya. Berarti sahabat Nabi ini ngerti adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat mengerti bahwa Nabi Muhammad sudah jadi nabi, Adam belum ada. Adam masih tiada, Nabi Muhammad sudah diangkat jadi Nabiullah. Maka beliau lebih tua daripada bahkan Nabi Adam. Tapi Nabi Muhammad ketika ditanya, wahai Rasulullah, ma sya'nuka, sebenarnya hakikat engkau apa? Beliau tawadu. Jawabnya gimana? Dalam tadi hadis Imam Tirmizi, sekarang hadis Imam Ahmad, gurunya Bukhari. Apa kata beliau? Ana da'watu Abi Ibrahim. Aku ini ada karena doa Nabi Ibrahim. Ini tawaduknya Nabi Muhammad, ya. Ini bab tawaduk. Nanti ada bab tahaddus bin ni'mah. Nabi Muhammad menceritakan hakikat Nabi Ibrahim dibandingkan beliau apa? Nanti setelah ini, ya. Apa kata Nabi Muhammad? Ana da'watu Abi Ibrahim. Aku adalah doa yang diijabah Allah dari Nabi Ibrahim. Dulu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasula. Ya Allah, bangkitkanlah dari keturunan Ismail, keturunan Hajar, seorang Rasul. Maka beliau mengatakan, akulah orangnya. Akulah yang didoakan oleh Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Lalu beliau mengatakan, wa ana busyra Isa. Akulah yang dikabarkan dulu oleh Nabi Isa. Ternyata dulu Nabi Isa kalau berdakwah, Nabi Isa selalu mengatakan, wahai Bani Israel, aku mengabarkan kepada kalian bahwa akan ada seorang Nabi namanya Ahmad. Hadis riwayat siapa? Hadis riwayat Ahmad, Imam Ahmad. Dan yang ketiga, beliau menceritakan perihal ibunya. Yang sekarang kan kelompok yang kurang ajar ini berani bilang orang tua Nabi masuk neraka. Ya, apa kata Nabi Muhammad SAW? Aku adalah nur yang dilihat oleh ibuku. Jadi ibu beliau bercerita, ketika anakku Muhammad lahir, keluarlah cahaya. Adha'at nura, maka memancarlah cahaya. Itulah alasannya kenapa Nabi kita panggil Nur. Ya, itulah dalil kenapa Nabi Muhammad disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya sahih. Itu secara riwayat nasab, secara riwayat hakikat. Dalam hadis yang sahih, apa kata Nabi Muhammad SAW?
Anal Fatih. Akulah sang pembuka pintu syafaat, pembuka pintu surga. Hatta Ibrahim itu memerlukan kunciku. Kalau tadi beliau ngomong bab nasab. Jadi ada bab nasab, ada bab hakikat. Di bab nasab, nasabnya Nabi Muhammad berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu istrinya berapa? 2, kurang. Istri Nabi 3, Pak. Serius. Istri Nabi Ibrahim. Pertama apa? Siti. Siti itu kependekan Sayyidati ya. Sayyidah Sarah. Yang kedua Sayyidah Hajar, pakai ha. Yang ketiga Sayyidah Qanturah. Baru dengar serius. Jadi selama ini antum ngaji maulid ngaji apa aja? Karena kalau nasab ke atas kita harus tahu om-omnya Nabi ini. Kakek ya, om kakek kira-kira begitu. Dari mana nih riwayat? Ada di Abu Daud. Coba di Abu Daud disebutkan mereka muncul di akhir zaman. Tapi kalau di riwayat Imam Tabari, Imam Ibnu Katsir disebutkan bahwa Nabi Ibrahim punya istri namanya Sayyidah Qanturah dan anaknya 6. 6 ini mencar Asia Tengah, Asia Timur sampai ke Asia Tenggara. Makanya wajah-wajahnya ini bukan wajah-wajah seperti Habibuna kan? Kan beda wajah antum. Kalau keturunan Adnani, Sayyidina Ismail, kayak beliau nih keturunannya. Ya. Kalau Bani Qanturah begini nih wajahnya nih. Ya, pas-pasan gini Pak wajah kita, Pak. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Anal Fatih. Akulah sang pembuka. Jadi nanti di akhir zaman, bukan di akhir zaman lagi, sudah di padang mahsyar. Di padang mahsyar semua umat mencari penolong. Maka mereka bergosiplah, bagaimana wahai umat manusia. Jadi nanti musyawarah itu umat manusia. Ini ada di hadis Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Kita ngumpul nyari kakek kita Nabi Adam. Maka mereka carilah Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Lah kalian datang kepadaku, kalian ini terusir karena aku. Fa'ti Nuhan, datangilah Nabi Nuh. Dialah Rasul pertama di bumi. Kalau beliau Rasulnya diangkat jadi surga. Cuma sama kelompok seberang, apa kata mereka? Nabi Rasul pertama Nabi Nuh. Tuh gagal paham ya. Kita kan menyebut awal Nabi siapa? Nabi Adam. Tapi mereka pakai hadis kalamnya Nabi Adam. Kata Nabi Adam, Fa'ti Nuhan, datanglah ke Nuh. Dialah Nabi pertama, Rasul pertama. Salah faham. Maksudnya Nabi pertama, Rasul pertama di bumi. Bukan Nabi pertama juga. Sebelum beliau sudah ada Nabi, Rasul pertama aja ya. Awwalu man bu'itsa, yang pertama kali diangkat jadi Rasul. Lalu datanglah ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga mengatakan, datanglah ke Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Kok datang ke saya? Datang ke Musa lah. Kata Nabi Musa, datang ke Isa lah. Kata Nabi Isa, datanglah ke Ahmad. Jadi Nabi Isa kalau nyebut nama Nabi Muhammad tuh Ahmad. Apa beda Muhammad dan Ahmad sallallahu alaihi wasallam? Apa bedanya? Muhammad itu nama bumi, Ahmad itu nama azali. Jadi ketika Nabi mengatakan kuntu nabiyan wa Adam baina ma'in wa tin, aku sudah diangkat jadi nabi, Adam belum ada. Itu namanya nama azali. Jadi beliau sudah jadi nabi pada masa azaliyah. Inilah yang dipahami oleh Ibnu Asyam. Apa kata Ibnu Asyam? Rasulullah itu akbar minni, lebih besar daripada aku. Tapi kalau lahir aku duluan.
Rasulullah tuh lebih tua daripadaku, tapi kalau nongol di bumi aku duluan. Itu aja bedanya. Ya. Maka kajian-kajian Nur Muhammad bukanlah kajian bid'ah. Itu salah satu kajian yang memudahkan kita memahami hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah semua umat ke Nabi Muhammad. Tidak hanya umat yang datang. Nabi Ibrahim ada di situ. Nabi Nuh ada di situ. Nabi Adam ada di situ, malah di depan. Umat gak ada yang berani. Ini jangan dikira ketemu Nabi Muhammad bisa langsung nyamperin, gak bisa. Nabi Muhammad tuh dikawal oleh sahabat-sahabat. Dikawal oleh sahabat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini orangnya tegas. Dia ulama, panglima. Kalau beliau natap gak ada berani orang balas natap. Gak ada yang berani. Maka supaya gampang mereka bertawassul lah lewat para nabi. Datanglah mereka ke nabi-nabi, wahai para anbiya, tolong mintain syafaat dong ke Rasulullah lewat para nabi inilah. Maka berbicaralah Nabi Adam, berbicaralah Nabi Ibrahim, berbicaralah Nabi Musa, Nabi Isa, supaya umat-umat mereka diberi syafaat. Maka di antara nabi-nabi itu dulu ketika mereka diutus oleh Allah, mereka diperjalankan ke masa depan. Apa kata mereka? Ya Allah, jika berkenan jadikan aku umat Muhammad. Gak jadi nabinya umat Muhammad. Yang berani minta jadi nabi umat Muhammad itu cuma Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Ya Rob, itu umat kok banyak amat, jadikan aku dong nabinya mereka. Apa kata Allah? Sudah ada. Sudah ada. Akhirnya Nabi Musa sedih dan dia mengatakan, Ya Rabb, ij'alni min ummati Muhammad. Jadikan aku umat Nabi Muhammad. Masalahnya di dalam Islam tidak ada reinkarnasi. Tahu reinkarnasi? Terlahir kembali enggak ada. Maka Nabi memberikan ruang untuk para nabi untuk berjuang kembali. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Jadi kalau ada ulama kiai, jika kolbunya kolbu wali, pasti dia di backup oleh ilmunya para nabi. Mungkin ada yang di backup Nabi Musa, ada yang di backup Nabi Isa. Kita sebut bahasa nabinya warasatul anbiya, pewaris para nabi. Itulah cara Allah menghidupkan para nabi, karena tidak ada reinkarnasi. Dihidupkan lewat pewaris-pewarisnya, dihidupkan ilmunya, dihidupkan gaya-gayanya, amal-amalnya. Baik, kembali kepada hadis tadi. Jadi Ibnu Asyam, beliau ini betul-betul beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selain Ibnu Asyam, ada yang lebih tua, umurnya sampai lebih daripada 200 tahun. Siapa sahabat yang umurnya 200 tahun? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Jadi kita kurang kenal sahabat ya. Coba ingat-ingat, sahabat yang umurnya lebih dari 200 tahun namanya Sayyidina Salman Al-Farisi. Siapa? Imam Zahabi menyebutkan dua keterangan. Umurnya kalau nggak 350 tahun, 250 tahun. Sayyidina Salman Al-Farisi. Farisi artinya apa? Perancis. Belum ada negeri Perancis saat itu. Apa Al-Farisi? Persia, Iran sekarang itu. Salman Al-Farisi punya ayah itu kiai Majusi. Tahu Majusi? Penyembah api. Udah mau dijadiin Gus tuh, ya. Kalau Gus berarti bentar lagi kan dia yang gantiin ayahnya. Tiba-tiba dia melakukan safar ke Syam. Di Damaskus di Syam dia melihat bahwa gereja-gereja, sinagog-sinagog ramai. Maka dia masuklah ke sinagog orang Yahudi. Di situ orang Yahudi menyembah Allah. Di situ sinagog Yahudinya masih tauhid. Mereka hanya menyembah Allah. Maka masuklah di situ.
Belajarlah di situ, nggak balik lagi ke kampungnya. Sayyidina Salman Al-Farisi waktu itu masih Majusi, berpindah menjadi Yahudi. Ternyata rahibnya mau meninggal. Ketika rahibnya mau meninggal, rahibnya pesan, saya mau mati. Kamu datangilah pendeta Nasrani yang ada di gereja sana. Maka dia datangilah gereja itu. Setelah itu gurunya mati. Bergurulah dia bertahun-tahun lamanya. Sampai kemudian akhir hayat dari pendeta Nasrani ini. Apa kata dia? Wahai Salman, masanya sudah datang. Nabi akhir zaman sudah diutus. Maka carilah di negeri yang banyak pohon kurmanya. Siapa yang ngomong? Pendeta Nasrani. Maka Salman keluar dari gereja, lalu dia kemudian bekerja, nabung supaya punya duit, berangkat pergi ke Arab, ke Madinah. Di Madinah itu negeri yang banyak kurmanya. Apa yang terjadi? Arab ini kan ada dua. Ada Arab yang dapat cahaya kenabian, ada yang Arab jahiliyah. Ini ketemunya Arab jahiliyah. Kira-kira gimana Pak ketemu Arab jahiliyah? Salman bilang, bawa saya wahai tuan Arab pergi ke kampung Yathrib. Si Arab ini pedagang. Apa kata dia? Oh siap. Mana duitnya? Dibayarlah duitnya. Kurang, bayar lagi. Dibayar semua duitnya. Sampai dia gak punya duit lagi. Gak punya dinar, gak punya dirham. Di tengah jalan, si Arab ini ngomong ke pedagang yang akan pergi ke Yathrib. Ternyata dia bukan orang Yathrib. Saya punya budak dari Persia, orangnya lincah, ada yang mau beli nggak? Kira-kira begitu. Emang jago ya. Akhirnya orang Yathrib melihat, wah harganya murah, karena orangnya udah tua. Umurnya udah hampir 200 itu, udah mungkin 200-an. Alhasil adalah orang Madinah yang dulu namanya Yathrib, beli, namanya Salman. Dibawalah Salman, tapi statusnya sebagai budak. Cuma budaknya bisa ngeredit, bisa bayar. Jadi dari dulu sudah ada kredit namanya mukatabah. Ya, si budaknya boleh bayar. Salman tunggu-tunggu, kapan ini yang dibilang sama guru saya nih? Kapan orang yang dikabarkan dalam kitab sebelumnya, kitab Taurat dan Injil, bahwa akan muncul seorang nabi di kampung yang banyak kurmanya. Setiap kali ada kafilah datang dari Mekah, dia lihat gak ada. Tiba-tiba sedang asik bekerja, Salman Al-Farisi sudah mulai terbebas daripada perbudakannya. Dia mendengar ada sosok yang disebut Muhammad bin Abdullah, yang mana dulu orang-orang Madinah sudah mengambil baiat Aqabah 2 kali kepadanya. Pertama 12 orang, berikutnya 70 orang. Ternyata Nabi Muhammad masuk Madinah bukan dengan cara perang, bukan dengan cara berontak, bukan dengan cara demo. Dengan cara apa? Demo boleh tapi beradab ya. Terus dengan cara apa? Diundang oleh orang-orang Yathrib. Ketika sampai, Salman gak langsung samperin, dia punya adab. Mungkin sang Muhammad yang ditunggu-tunggu ini sedang lelah. Maka beliau pun membiarkan Nabi Muhammad berhari-hari nginap di tempat saudaranya. Di hari tertentu, beliau kemudian datang kepada Nabi Muhammad, bawa roti. Jadi Sayyidina Salman ini dapat tips dari gurunya. Cara ngetes, ini orang nabi atau bukan? Bukan ngetes ilmu, ngetes tanda. Yang gak bener ngetes ilmu, kualat ya. Kalau ngetes tanda boleh. Kan ada orang ngetes ilmu, itu kualat tuh. Nasibnya gak akan bener sampai akhir hayatnya. Tapi kalau ngetes tanda boleh. Sayyidina Salman bawa roti, kurma, apa kata beliau? Wahai Muhammad,
saya Salman, ini sedekah dariku. Nabi Muhammad langsung geser ke Abu Bakar. Abu Bakar langsung makan lahap. Beliau nggak makan, diliatin aja. Ya, besok pergi, balik lagi. Bawa apa? Bawa hal yang sama. Apa kata Salman? Wahai Muhammad, ini hadiah buat engkau. Langsung diambil Rasulullah, dimakan. Sisanya baru dibagi ke Abu Bakar As-Siddiq. Enggak ada kalam, enggak ada apa. Langsung Salman ambil tangannya, menangis dia mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Engkaulah orang yang aku cari bertahun-tahun lamanya. Engkaulah orang yang dikabarkan oleh guruku pendeta Nasrani, pendeta Yahudi. Apa kata mereka? Nanti Nabi akhir zaman dia tidak makan sedekah, dia cuma makan hadiah. Jadi dia nggak berani ngetes Nabi Muhammad, dia cuma ngecek ini tandanya cocok nggak. Secara wajah udah oke, tapi secara akhlak belum. Nah, dicek dulu nih. Berapa umur Salman waktu itu? Sudah 200-an, ini versi Imam Zahabi ya. Begitu mereka susah mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum sekarang mau ngaji sama Habib tinggal datang kan sini. Cucu beliau gampang dapatnya. Maka waktu Al-Miqdad didatangi oleh murid-muridnya tabi'in, apa kata orang-orang? Wahai Miqdad, betapa indahnya hidupmu, betapa beruntung matamu. Taba hazal ainain. Sungguh beruntung dua matamu wahai Miqdad. Kenapa enggak beruntung? Matamu memandang Rasulullah sedangkan kami tidak memandangnya. Begitu kata si tabi'in ini kepada Miqdad. Engkau menyaksikan yang kami tidak saksikan. Engkau mempercayai yang mungkin kami belum tentu mempercayainya. Apakah Miqdad digitukan tersanjung? Tidak. Miqdad dikatain begitu enggak tersanjung. Kalau kita kan tersanjung. Beruntung ya Pak Kiai bisa ketemu Mbah Fulan, Habib Fulan. Kalau beliau ngomong apa Miqdad? Wahai sahabat-sahabatku, betul mata ini beruntung. Tapi kalian belum tentu beruntung kalau hidup di zamanku. Banyak orang melihat Muhammad bin Abdullah tapi tidak Muhammad Rasulullah. Bahkan keluarga dekatnya sendiri Abu Jahal, Abu Lahab itu hanya melihat Muhammad bin Abdullah, tidak melihat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian hidup di zaman kami, belum tentu kalian percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kawan saya nangis-nangis waktu kiai saya wafat. Kiai saya wafat di Ciputat. Apa kata dia? Aduh, kiai kita sudah wafat. Saya belum sempat ngaji, padahal sudah tinggal dekat pesantren. Bagi saya itu bukaul kizib, tangisan bohong. Apa? Kalau emang dia pengen ngaji, dia sudah ngaji dari dulu. Saya tunggulah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Dia ngaji enggak? Sama murid kiai? Enggak. Kalau tangisnya tadi benar, pasti dia ngaji kepada pewaris kiai. Maka antum jangan senang dulu bisa nangis karena kiai wafat. Yang benar itu sedih jika ada ulama wafat. Belum tentu sedih itu nangis. Ya. Ada ulama yang nangis kalau ulama meninggal, itu Imam Bukhari. Imam Bukhari ini punya sahabat namanya Imam Abu Abdullah Ad-Darimi. Siapa namanya? Abu Abdullah Ad-Darimi. Sama-sama pengajian. Imam Bukhari. Di saat Imam Bukhari lagi ngajar di Bukhara, datanglah kabar bahwa Darimi baru saja wafat tahun 255 Hijriah. Imam Bukhari lagi baca hadis, langsung melayang dia teringat bagaimana susahnya mereka dulu cari hadis bersama. Maka Imam Bukhari menangis, tapi la kalam, nggak ada kalam, dia cuma nangis karena dia punya kenangan dengan
Imam Darimi. Kalau tadi nangisnya apa tuh ya? Maka kullu bukain kizbun illa wahida. Semua nangis itu bohong kecuali nangis karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada sahabat Nabi Abu Darda. Ini kisah terakhir yang mau saya bacakan ya, karena alhamdulillah kita ada Habib, nanti kita sempurnakan dengan Habib. Abu Darda yang digarai dengan sahabat ahli hikmahnya Nabi. Hikmah di sini bukan kesaktian tapi hikmah kebijaksanaan. Di riwayat Imam Darimi, Abu Darda bertanya kepada Nabi, "Ma sya'nuka ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sebenarnya hakikat engkau sadarnya kapan? Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, dulu aku ini diserahkan keluargaku untuk menjadi anak susu daripada Halimah Sa'diyah. Ketika aku mulai jadi anak-anak, tiba-tiba aku melihat ada dua makhluk bersayap dari langit, warnanya putih. Jadi Nabi Muhammad, kalau orang sekarang nyebutnya apa? Indigo. Ini bukan indigo. Nabi nggak lihat jin, Nabi ngelihat yang lebih mulia daripada jin. Makhluk bersayap cepat kilat dari atas. Tapi Nabi bisa lihat kecepatannya. Hebat gak tuh? Kenapa kita nggak bisa lihat malaikat? Karena kecepatan malaikat, kecepatan cahaya. Tadi kereta bisa lewat, kelihatan? Karena kecepatannya masih kecepatan kereta. Kalau kecepatannya cahaya kita nggak bisa lihat. Tapi Nabi Muhammad bisa lihat. Gimana menurut antum? Ya, bisa lihat nyampe. Apa kata dua makhluk yang bersayap ini? Kalau di hadis Darimi dikatakan tairani, dua burung dari atas. Dua yang bersayap ini mengatakan, "Hei, apa emang dia?" Gitu. Jadi yang nanya nih Mikail, ternyata itu malaikat Mikail. Apa kata dia? Emang bocah ini yang mau bakal jadi Rasul, bakal jadi Nabi? Kata Jibril, emang kan saya dulu yang nyambut dia lahir. Waktu ibunya dulu masih ngandung dia, beliau sering datang. Lalu diambillah Nabi Muhammad SAW kecil. Saya nggak bisa prediksi umurnya berapa, 5 atau 7 tahun. Ya, kalau bocah-bocah masih main kejar-kejaran tuh umur berapa Pak? Yang kayak bocah-bocah di luar tuh 5 sampai 7 ya. Nah kira-kira umur-umur segitu. Tiba-tiba diambil, dipegang oleh Mikail, lalu dibedah oleh Sayyidina Jibril bagian perut Nabi, dikeluarkanlah jantungnya. Di situ kata Nabi Muhammad SAW, aku melihat di jantungku ada seperti lintah. Jadi darah kalau beku kayak lintah, benar nggak? Nggak besar, kecil. Ada dua darah beku. Itu dibersihkan, lalu disiramkan air hikmah, air iman, air cahaya, dimasukkan lagi ke dalam. Jadi Nabi Muhammad udah nggak ada hitam di kolbunya. Kalau kita banyak hitam di kolbu kita, ya. Karena yang membedah seorang malaikat ini tubuh fisik apa tubuh nur? Tubuh fisik apa tubuh nur? Tubuh nur. Karena nur, maka sembelihan nur, bedahan nur tidak ada efeknya pada tubuh. Gak ada efeknya, gak ada luka. Ya, ada yang bisa bedah begitu nggak? Nggak ada ya. Dikembalikan, lalu mereka pergi. Ternyata saat Nabi Muhammad diambil, saudara susunya anak Halimah Sa'diyah berlari cepat lapor kepada ayahandanya dan ibundanya Halimah Sa'diyah. Apa yang terjadi? Halimah kemudian ketakutan. Maka mereka kejar Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad udah main pasir lagi, kira-kira begitu ya, main kejar-kejaran lagi. Udah kayak anak-anak biasa. Ditanya oleh Halimah Sa'diyah, wahai Muhammad, apa yang terjadi padamu? Diceritakanlah itu.
ada 2 burung dari langit turun, bersihin dada saya. Habis itu pergi. Tapi Halimah sudah jantungan. Kenapa? Kalau perempuan itu sudah mensusui seorang anak, itu udah kayak anaknya sendiri. Kalau terjadi apa-apa dia takut. Maka dia katakan, wahai Muhammad, esok aku hantarkan engkau pulang. Takut terjadi apa-apa, nanti datang lagi malaikat baru kan. Setelah itu diantarlah Nabi Muhammad pulang. Bertemulah Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Aminah. Nah, kenapa saya kalau nyebut Aminah itu pakai Sayyidah? Karena saya meyakini beliau seorang waliullah. Mungkin selama ini nggak ada yang berani ngomong begitu ya. Ditambah muncul kelompok-kelompok yang kurang ajar kepada Rasulullah, mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Gimana orang tua antum kita bilang orang tua ente masuk neraka, kira-kira gimana? Kayaknya piring-piring pada terbang tuh ya. Tuh aku terbang semua tuh. Orang ini gak paham, nih kita ulang-ulang ya. Kita ulang. Kapan kisah Nabi ngomong orang tuaku di neraka? Ini yang gak dipahami oleh orang yang gak punya perasaan dan gak punya akal itu. Nabi Muhammad ditanya oleh seseorang, hadis Sahih Muslim. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, aina abi? Ini sengaja kita ulang-ulang biar masuk ke alam bawah sadar kita. Apa jawaban Nabi? Ayahmu di neraka wahai fulan. Jadi Nabi ini matanya ngeliat tembok, matanya ngeliat orang, yang terlihat itu garis takdirnya kelihatan sama Nabi. Diizinkan Allah karena Allah memberitahukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terlihat oleh Nabi bahwa orang tua orang ini masuk neraka. Sedih gak digituin? Maka jangan tanya-tanya alam gaib, ntar antum dikabarin yang buruk sedih ya. Jadi mending kita gak tahu alam gaib, mending kita gak tahu apa kejadian kita besok. Kecuali antum wali, nabi, sanggup menghadapi masa depan. Kalau nggak sanggup nggak usah minta-minta ilmu begitu, ya. Dan perlu diketahui, mengetahui takdir masa depan tidak merubah takdir, nggak akan pernah merubah takdir. Samiri Dajjal itu dikasih tahu oleh Allah lewat Jibril. Dulu kan Jibril ngajar dia waktu masih kecil, tapi nggak bisa diapa-apain, dasar dia kan anak Azazil, anak iblis. Dikasih tahu nanti takdirmu terbunuh oleh Isa. Maka yang mengejar-ngejar Nabi Isa waktu Nabi Isa mau disalib itu siapa? Itu Samiri. Nyamar jadi Yudas Iskariot. Itu sebenarnya yang jarang diceritakan orang, bener gak? Gak pernah dapat cerita ini. Karena di hadis-hadis Nabi disebutkan yang membunuh nanti siapa? Al-Masih Dajjal itu Al-Masih Isa alaihi salam. Jadi dia ingin merubah takdirnya. Maka dia bunuhlah Nabi Isa. Ternyata yang dia bunuh orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Dia mau buat makar. Dia lupa kalau Allah juga ahlinya makar. Ya, dia mau buat konspirasi. Dia lupa kalau Allah juga hebat konspirasinya. Pandemi ini kata orang konspirasi, terserah ya. Allah lebih baik konspirasinya. Kata orang ini kerjaannya tentara Dajjal, udah biarin, silakan. Jangan lupa Allah lebih hebat pengaturannya, rencananya, ya. Jadi gak usah khawatir ya. Jadi kalau kita dipaksa vaksin gimana? Udah ngalah aja, yang penting bisa naik pesawat, bisa masuk mall. Antum berubah iman gak kalau divaksin? Nggak bakal kan? Yaudah, ngalah aja kita. Tenang. Yang penting kita buat bisa bikin majelis. Antum kalau nggak divaksin kemarin nih, ini kita nggak bisa bikin majelis. Karena pencapaiannya harus berapa bro? 70 sampai 80%, pas 90%. Orang divaksin baru boleh buat majelis. Alhamdulillah. Jadi kita ngalah dikit biar bisa dapat banyak. Kalau nggak bisa ngumpul-ngumpul begini. Tahun lalu katanya nyuri-nyuri habis Jumat ya Pak. Habis Jumat buat maulid. Pinter juga dia buat makar kan. Alhamdulillah. Nabi Muhammad kemudian menceritakan, Abu Kafinnar, bapak mau masuk neraka. Sedih, salah siapa?
nanya-nanya alam gaib. Lalu Nabi gak tega. Nabi ini kan rahmatan lil alamin, cinta kepada umatnya, ke alam semesta, bukan hanya ke umatnya. Bahkan semua yang di alam ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi panggil, orang ini sedih, dia pergi buang mukanya. Falamma qafa ini kan a'rada wajhahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil Nabi, fulan, inna abi wa abaka finnar. Bapakmu, bapakku sama-sama di neraka kok. Nabi lagi jaga perasaan orang ini karena keceplosan ngomong masa depan. Untuk menghilangkan kesedihan orang ini, Nabi ngomong apa? Bapakku masuk neraka. Berarti Nabi berkorban untuk dirinya sendiri. Biarlah aku yang sedih, kamu gak usah sedih. Sekarang ada orang gak ngerti perasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu perasaannya paling halus, lebih halus dari perempuan, tapi lebih berani daripada panglima perang. Rasulullah kemudian berkorban menyebutkan itu. Sekarang muncul orang mengatakan apa? Dalam taklimnya, akidah ahlus sunnah, ngakunya akidah ahlus sunnah, tapi ternyata yang diajarin apa? Orang tua Nabi masuk neraka. Kita nggak pernah tuh belajar selama ini. Salah satu pokok akidah Ahlussunnah meyakini orang tua Nabi masuk neraka, nggak ada. Kenapa diajarankan itu? Dan dia nggak sadar ini membuat Nabi sedih. Kira-kira bisa sakit hati nggak kalau kita? Sakit hati. Makanya Imam Ghazali punya murid namanya Ibnul Arabi Al-Ma'afiri. Apa kata beliau? Terlaknat siapa yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Ya. Jadi jangan coba-coba, oh ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih, pemahaman ente enggak sahih. Ya. Ada penjelasan banyak tentang itu tapi kita skip dulu. Kita lanjutkan sedikit kisahnya, ya. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian datang ke ibunya. Ibunya Nabi namanya apa? Siapa namanya? Aminah. Waktu dulu hamil sering didatangi nabi-nabi dan para malaikat gak? Bener. Coba ibu-ibu ada yang mimpi waktu hamil ketemu malaikat gak? Atau ketemu nabi? Enggak ya? Kira-kira lebih mulia kita atau Aminah? Lebih mulia ibu-ibu yang berjilbab ini atau Aminah? Lebih tajam, gak usah deh. Kalau di sini ada ustadz ahli zikir, mursyid, tarekat, habib. Di antara kita yang sering mimpi ketemu para nabi siapa? Yang mimpi ketemu malaikat siapa? Yang dibawain dalam mimpinya. Jadi Jibril tuh bawain makanan dari surga kepada Sayyidah Aminah. Karena riwayat ini tidak terlalu kuat, maka orang katakan ini dhaif. Padahal ilmu hadis berlaku untuk riwayat setelah beliau dia angkat jadi rasul. Sebelum beliau jadi rasul, maka riwayat-riwayat tadi tidak boleh kemudian dihukumi seperti hukum hadis-hadis sahih yang biasa. Ya, ada namanya hadis sirah. Itu boleh kita bertasahul, boleh kita agak sedikit longgar. Gimana kira-kira? Hampir tiap bulan, hampir tiap malam ketemu Nabi. Dan setiap Nabi ngomong, "Sammi waladak Muhammadan." Namai anakmu Muhammad. Jadi namanya Nabi Muhammad itu bukan dari Aminah, bukan dari Abdullah. Ternyata Abdul Muttalib juga dapat kabar yang sama. Cuma dia dikabarkan oleh seseorang yang dia ketemui di dalam Ka'bah. Jadi beliau masuk Ka'bah ada orang di dalamnya. Apa kata orang ini? Kalau lahir cucumu namain Muhammad. Ka'bah ini kan tempat yang suci ya. Gimana kira-kira? Yang mimpi ketemu Nabi, ketemu malaikat, wali bukan? Waliullah ya. Pasti beliau waliullah. Ini yang jarang orang baca ya. Padahal kita sering sebut di Barzanji. Ada kan di Barzanji dibaca?
bahwa beliau didatangi oleh nabi-nabi, didatangi oleh para malaikat. Maka ada beberapa hal penting yang mau saya sampaikan malam ini jadi simpulan bahwa Nabi Muhammad SAW walaupun lahirnya belakangan, tapi beliau lebih tua bahkan daripada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, bahkan lebih tua daripada Jibril. Makanya saya nggak sepakat kalau orang bilang Nabi Muhammad berguru ke Jibril. Jibril itu sholawat dulu baru ketemu nur Nabi. Nabinya sudah ada duluan. Ya. Jadi Nabi Muhammad ini disebutlah Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sudah diangkat jadi Nabi tadi di alam azali, di masa azali ya, bukan alam azali. Beliau sudah dikabarkan di kitab-kitab terdahulu. Siapa saksinya? Sayyidina Salman. Ya. Dan yang ketiga, hampir semua nabi berharap menjadi umat Nabi Muhammad. Tapi secara riwayat ada sekitar 12-an riwayat, ada 12 nabi yang mengatakan, "Ya Rob, jadikan kami umat Nabi Muhammad." Salah satunya nabi yang merasa dirinya paling alim lalu diajari oleh Nabi Khidir, yaitu Nabi Musa alaihis salam. Maka kita yang tidak pernah berdoa, yang gak pernah minta ini, lalu Allah jadikan umat Nabi Muhammad, betapa beruntungnya kita. Atau jangan-jangan di antara kita ada yang jadi pewaris para nabi nih, siapa tahu ya. Mungkin lewat itulah nabi-nabi itu berjuang. Semoga kita terpilih sebagai pewaris-pewaris mereka. Amin ya rabbal alamin. Semoga kajian ini bermanfaat. Semoga kita dijadikan umat yang dapat syafaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.